Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango beberapa bulan lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Fikri. Enaknya Bang Fikri atau Bang Aji nih? Apaan aja lah Bang Ale. Fikri Aji Putra. Putra, iya. Fikri Aji Putra. Oke, Bang Aji, ini kita mau mengulas ya atau mau mengangkat pengalaman mistis dari Bang Aji mendaki gunung di Gunung Gede Pangrango. Bisa diceritakan sedikit, Bang Aji? Jadi gini Om, itu kita mendaki sama sekitar 6 orang, pertamanya 6 orang, 2 cewek, 4 cowok. Oke. Nah dari situ tuh kita nggak ngerasa apa-apa tuh Om, pas nyampe Sukatani tuh gerbang itu si Nisa itu yang teman saya cewek itu, dia lihat sosok, sosok Poci, ya kan di situ. Nah dia bilang kayak gini, aduh belum apa-apa masa udah kayak gini aja, kata dia gitu ya kan. Saya mikir kenapa nih orang nih, saya nanya, ya elah be, baru juga di sini, ntar di sono mah lebih parah lagi. Nah terus si Nisa ngomong kayak gini, iyalah orang di sono rumahnya dia kok, kita kan cuma tamu. Nah di situ saya bengong Om. Sebelum Fikri Aji Putra menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Fikri atau Bang Aji bisa menceritakan langsung pengalaman mistisnya di Gunung Gede Pangrango tersebut. Ya, kita pertama awalnya itu bulan sebelum Juni, bulan Maret itu kita diajakin tuh sama Nisa tuh ke gunung yuk. Gunung mana aja deh, kata dia gitu ya kan. Ya udah, gue mau ke perahu nih, lo mau ikut nggak? Saya gituin tuh Om ya kan. Terus kata dia, gue sih maunya ke Gede. Ya Gede gue dehan be, udah pernah ya kan. Gue pengen ke perahu nih, lo mau kalau mau ikut ayo. Ya ayolah temenin gue lah please ke Gede, kata dia gitu. Ya udahlah ya kan, saya temenin tuh. Saya cari-cari tuh. Saya cari-cari OT pertamanya Om, saya nyari OT di grup Facebook. Oke. Nyari di grup Facebook tuh, dapet nih OT nih. Nah saya kontak tuh yang CP-nya itu tuh, kontak personnya saya kontak. Assalamualaikum Bang, ini yang ngadain OT ya? Terus dia jawab, iya Bang, kenapa emang? Enggak Bang, ini kalau buat mepo di gunung di BC-nya berapa? Di Gunung Putri maksudnya. Berapa orang Bang? Aneh sih cuma 2 orang doang Bang. Tadinya niatnya pengen berdua doang tuh, masih Nisa itu ya kan. Kalau mepo di Putri itu segini Bang harganya. Oh segitu, itu udah ini semua. Udah Bang. Ya udah tuh akhirnya. Ya udah Bang. Bentar ya Bang, saya tanya teman saya dulu, saya gituin. Akhirnya saya tanya Nisa, ini ada nih OT segini nih, mepo di sono. Ya udah, gas nggak? Kata dia gitu. Ya udah, terserah lo sih. Akhirnya digas tuh sama saya tuh Om. Masuklah grup Facebooknya, grup WA-nya tuh. Grup WA, pertama dikit Om, ada 4 orang. Lama-lama banyak nih, ada sekitar 16 orang. Nah, pas udah hari H, satu persatu pada keluar Om. Pada keluar, akhirnya cuman jadi 6 orang doang. Ya kan, saya bilang gini, ini gimana nih, OT-nya kok begini banget ya kan. Terus kata dia, maaf Bang, gue baru pertama kali ngadain OT ya kan. Ya udah, terus mau gimana? Untungnya saya belum bayar Om. Saya perjanjian sama dia, gue bayar di BC aja ya kalau misalnya itu. Untung boleh itu sama dia. Ya udah Bang, gimana Bang, enaknya Bang? Gue sih tetap mau jalan, kalau lo ini, gue paling jalan bertiga lah, segitu nih kan. Akhirnya yaudah Bang, gini aja Bang, kita buat pendakian bersama aja dah. Ada berapa orang, kita gas saya langsung. Nah akhirnya saya ajak tuh teman saya Rohmat, Mat nih gue gak jadi OT, gue jadinya ngajak pendakian bersama. Segituin tuh Rohmat, bayar berapa mesti maksinya cuman ini segini ya kan. Oh yaudah gue ada kalau segitu mah. Akhirnya saya bergas tuh. Yaudah gue tunggu ya jam 7 ya. Yaudah saya tungguin tuh Om jam 7.
Nah, jam 7 tuh set cewek Mat di mana? Pertama gitu ya kan. Mat di mana? Gue masih di sini. Jadi kagak lo, jangan ini deh. Jadi bentar lagi gue balik sampai rumah. Nggak taunya balik jam 8:30 dia sampai rumah. Nah, saya nungguin Rohmat. Saya packing ulang tuh. Nggak taunya ada yang tertinggal satu logistik belum kebeli. Akhirnya saya mutusin pergi ke pasar sama si Nisa itu. Pergi ke pasar beli logistik segala macam ya kan, udah kelar. Gerimis sekitar jam 8-an. Mat, gerimis Mat. Iya gerimis, gue udah nyampe rumah kok kata dia gitu. Yaudah Mat, lo packing segala macem deh. Ntar abis ini gue langsung ke rumah lo. Yaudah tuh, akhirnya gerimis kelar, saya ke rumahnya dia. Nggak tahu dia belum apa-apa baru kelar mandi, belum packing. Kan ngeselin tuh orang ya kan. Yaudah nungguin dia tuh lama banget. Nah sedangkan saya tuh ditungguin sama anak yang Citayam itu 3 orang yang ngadain OT tadinya itu. Oke. Di WA-in tuh saya, Ji di mana ya kan? Sabar ini masih di jalan, padahal sih masih di rumahnya dia itu si Rohmat. Sabar ya kan, bilang gitu. Kira Mat buruan dong, ini gue ditungguin nih sama temen gue nih. Yaudah sabar, bilangnya udah di jalan ya kan. Yaudah tuh akhirnya dikelar 9:30 kita ngisi bensin dulu tuh awalnya. Motor saya kan bensin habis, saya isi bensin. Nah, habis isi bensin, diteleponin mulu nih di jalan. Di mana lu? Nyasar apa gimana ya kan? Enggak, udah bentar lagi nyampe. Akhirnya itu saya kebut tuh dari Kemayoran nyampe Sentul. Saya kebut aja tuh bertigaan, 2 motor. Saya kebut, nyampe lah jam sekitar 10:30-an. Saya sempet cari-carian tuh sama tuh orang tuh bertiga. Nah, kenalin 3 orang itu namanya Egek, Tegar, sama Amoy. Oke. Saya sempet cari-carian tuh. Saya bilang, "Lo di mana?" "Nih gue di sini nih, di sini." "Yaudah lo kesini deh, gue susah nih nyari lo ya kan." "Gue di pom bensin," kata dia gitu. "Pom bensin mana? Yang sebelum Sentul." Nah, akhirnya nelpon nih VC-an tuh. VC-an terus ketemulah, nggak taunya dia di warung. Teman saya tuh si Tegar itu masih Egek lagi tidur ya kan. "Lama amat lo, gue tungguin dari jam 7 ngomong udah di jalan." Saya ketawa-tawa aja di situ ya kan. Yaudah tuh, akhirnya kita ke pom bensin dulu tuh segala macem ya kan, ngatur strategi enaknya gimana. Kita jalan lewat Bukit Pelangi. Kita lewat Bukit Pelangi. Nah, itu posisi gelap banget itu. Saya takutnya cuman begal di situ jalurnya kan tahu sendiri. Bukit Pelangi. Gelap, gitu iya kan, sepi. Saya takut begal doang di situ tuh. Wah, kalau dibegal gimana nih? Udah tuh, saya diem aja ya kan. Jalan. Nyampe lah di puncak. Udah tuh, puncak kita ini dulu tuh rehat tuh, capek ya kan. Kita rehat bentaran. Di gorengan dulu tuh, ngerokok, ngopi lah. Udah tuh jalan lagi ke BC langsung. Nah, itu sebelum di BC kan yang kata tuh apa tuh? Gapura ya Om ya? Ya, Gapuranya. Gapura Sukatani apa tuh? Gapura. Sukatani ya. Iya, Sukatani di situ tuh. Lewat Putri kan. Putri ya. Gapura Sukatani. Si Nisa itu nyeletuk Om. Ya Allah, belum apa-apa ya kan kata dia gitu. Belum apa-apa masa udah kayak gini. Saya di situ bengong ya kan. Saya ngomong kayak gini. Ya elah Be, ini mah belum seberapa, ntar juga di atas lebih parah lagi. Terus dia ngomong kayak gini tiba-tiba. Ya iyalah, orang itu rumahnya dia kok. Dah, saya bingung. Jadi udah diliatin. Nah iya. Dia tuh saya cap tuh ya kan. Saya diemin tuh. Saya nggak mau ngomong, takutnya mentalnya dia down ya kan. Saya diemin tuh. Pas nyampe ini, BC-nya tuh BC Kang Ojil. Halo Kang Ojil. Ya kan. Kita ini nyampe base camp, rehat bentar ya kan, main game segala macem. Si Nisa keluar sama si Amoy. Ngeliat di itu tuh ada pohon tuh. Ada sosok Om, si Nisa itu Om. Nah, sosok inilah bakun lah bisa dibilang. Lagi begini nih, idih parah banget Om. Udah tuh, dia langsung masuk tuh, astagfirullahaladzim. Dia masuk tuh dalam. Kenapa? Nggak apa-apa. Yaudah, lo kalau bisa ngeliat, kalau di atas, kalau ngeliat diem aja ya, jangan ngomong ke siapa-siapa gitu. Lo pendem, kasihan orang yang takut. Bisa gituin Om. Emang prinsip saya kan waktu itu ngomong kalau ngeliat apa-apa diem. Yaudah tuh akhirnya kelar lah, kita packing ulang lagi tuh, packing terakhir lah. Kita ulang ya kan, packing terakhir. Jalan lah, ini sekitar jam 3-an. Jalan tuh dari base camp. Nah, saya kira embun ya kan. Saya ngomong kayak gini, kok embun kok
deras banget. Saya bilang gini, ini gerimis kali ya, teman saya nyeletuk. Enggak, ini mah embun, biasalah. Kalau jam segini pasti embun. Enggak, ini hujan ini. Enggak, ini embun. Sempet debat tuh om. Ya udahlah, gue nggak mau debat, capek. Kayak gitu nih kan. Udah tuh jalan tuh. Jalan. Pas nyampe sebelum tanah merah om, posisi jam 4-an sebelum tanah merah tuh. Pada break tuh. Gitu hujan turun om. Nah, saya buka ini, nyari-nyari mantel gitu, jas hujan. Saya nyari jas hujan. Nah, saya ngeliat tuh om, siapa namanya? Amoyama itu tuh, Kang Ojil itu di belakang, paling belakang. Saya ngeliatin begini om, duduk om. Saya ngeliatin, bengong begini. Nggak taunya itu di belakangnya si Amo itu ada ini om. Ada sosok tinggi 2 meteran om. Itu baju putih. Rambutnya juga panjang banget sampai lantai. Saya diem tuh. Ya? Sampai tanah. Ya sampai tanah tuh. Udah tuh saya diem ya kan. Nah si Amoy teriak, "Woi jangan bengong," kata dia gitu. Saya di situ nggak bengong om, cuman baca-baca lah yang saya bisa. Saya baca. Pas dia ngomong kayak gitu, "Woi jangan bengong," itu tambah nyata om. Tuk, langsung saya bilang gini, "Jalan, ayo jalan buru, jalan," gue gituin kan. Udah tuh jalan tuh akhirnya. Ngapain sih buru-buru amat? Udah jalan. Nyampe lah di ini Tanah Merah. Di Tanah Merah itu si Nisa ngeliat lagi nggak taunya om. Pas nyampe Tanah Merah ya kan. Dengan sosok yang sama. Iya, si Mbak Kun itu nggak tahu dia ngikutin om. Tahu yang beda nggak tahu lah saya juga ya kan. Lihat itu di dekat-dekat semak-semak tuh. Nah pas itu, astagfirullahaladzim. Yaudah diem sini, samping gue. Saya gituin samping gue. Dia juga iseng om tadinya, senternya di gini-gini, di celingokin saya gini. Matiin senternya, silo mata gue. Dia ngeyel om, langsung dia ngeliat ya kan tuh. Astagfirullahaladzim. Kan gue bilang, matiin senternya. Udah, yaudah sini samping gue. Udah tuh, kita buka nasi, makan dulu tuh di situ om. Makan, nah berhubung ini subuh, teman saya sholat tuh. Sholatnya itu pas ada kuntilanaknya itu om tadi om. Kuntilanak yang berdiri tuh di situ di sholat tuh. Teman saya cengengesan tuh yang sini saya itu tuh. Stop dulu. Tuh ngapain ya mau di depan sini bener? Sengaja tuh, dia tahu kita lagi podcast. Lanjut lagi. Si ini kan si Nesa itu cengengesan. Kenapa? Itu tadi di situ tuh dia kok si Rohmat nggak sholatin di situ. Ya biarin aja sih. Namanya juga dia nggak tahu. Yaudah tuh akhirnya kelar lah kita makan tuh, beresin tuh sampah-sampahnya, baru naik ke pos 1. Di pos 1 itu deh pagi om, jam 6-an di pos 1 ya kan. Ada yang tidur dulu lah, itu saya juga sempet capek karena kan kehujanan dari bawah juga, dari rumah juga kehujanan. Saya sempet tidur di pos 1. Dapatlah 30 menitan tuh. Naik lagi ke pos 2. Nah di pos 2 itu si Amoy itu kena hipo dia. Terus si Amo itu hipo dibawa turun sama Kang Ojil karena kan dia nggak berani maksain kalau orang gini kan. Dia akhirnya turun tuh berdua, jadi kita cuman 5 om. 4 cewek 4 cowok 1 cewek om. Udah kita naik tuh, naik. Nah pas di pos 2 bayangan apa pos berapa gitu, pokoknya sebelum pos 3 om. Oke. Pas sebelum pos 3 tuh teman-teman saya pada capek semua. Kita break, bener-bener break lama itu om. Ada kali 2 jam atau sejaman gitu. Kita break, kadang saya tidur juga tuh, Cuma saya ngeliat jam, ini udah kesiangan nih. Mas saya target saya kan jam 12 atau jam 1 udah nyampe Surken. Target saya. Ini ayo bangun. Ini kita udah lama nih di sini nih. Saya gituin ya kan. Yaudah, tar dulu gue masih ngantuk. Yaudah gue duluan aja deh, Saya gituin om, saya duluan tuh. Saya bawa kok nesting, bawa inilah biar di pos 3 lah kalau dia nyampe enak lah, udah ada makanan lah seenggaknya. Kasihan juga saya om ya kan. Udah tuh saya naik tuh sendirian. Saya naik sendirian truk temu teman saya. Teman baru sih, ketemu di trek. Sekarang udah jadi teman. Ketemu tuh di pos 3. "Bang, lo naik dari mana bang?" Dia sempet bingung tuh om. "Lo naik dari mana bang?" "Dari Putri." "Gue juga naik dari Putri, lu naik dari jam berapa?" "Jam 3:30. "Hah? 3:30 kok baru nyampe sini bang?" "Iya, gue lemot kok, gue main santai." Saya bilang kayak gitu. Teman-teman gue masih di bawah. "Kok gue ngeliat lu bang?" Terus temannya dia nyeletuk, "Itu bego yang sama 1 cewek tuh yang rambutnya merah itu si Nisa."
Enggak, tapi gue nggak ngeliat lu, gue cuma ngeliat teman-teman lo doang. Ya mungkin lo bengong kali tadi. Ya udah bang, sini bang, ngumpul ya kan. Akhirnya saya nggak jadi buka nesting tuh, biar dia aja tuh. Udah saya nimbrung tuh di situ, dikasih bembeng segala macem tuh, bang ngopi dulu bang, ya kan. Udah tuh habis ngopi, gak lama kemudian teman saya datang tuh, si itu tuh yang egek segala macem tuh sama si Rohmat Nisa datang. Gila lu udah nyantai aja lo lagian tidur mulu bego kan langsung gas aja. Masa ngapain tidur di trek, mendingan tidur di surken lah. Bangun tenda kan enak, lu mau ngapain aja bebas ya kan, asal jangan membuat aneh-aneh aja segituin kan. Ya udah tuh akhirnya kasih minum tuh sama yang tetap pendaki baru kenal di trek itu tuh. Iya. Udah tuh akhirnya si itu tuh teman saya tuh adanya Kang Ojil itu datang. Yang namanya Tegar mana? Kata dia gitu. Yang namanya Tegar mana? Gue kenapa? Itu temen lo tadi hipo, kata dia gitu. Siapa? Itu si Amo sama Ojil. Ini logistik lo nih. Masalahnya logistiknya si Tegar itu ada di Amoy. Di kerelnya Amoy. Ini logistik lo. Tadi Ojil mesen ke gue, katanya gue suruh jagain lo, gue gantiin Ojil lah. Masalah Ojil turun. Berarti Ojil nggak jadi naik, saya gituin. Enggak, dia nggak jadi naik. Dia nemenin si itu tuh Amoy turun, dia hipo. Oh yaudah. Udah tuh akhirnya kita di situ dulu tuh ngopi lagi om. Ngopi lagi, naik lah ya kan. Dari pos 3 itu keguyur hujan om. Kita sempet bikin bivak lah. Kayak bivak gitu tuh, tenda-tenda gitu. Saya bikin bivak tuh semuanya. Itu hujan lama banget om, awet om. Sekitar 2 jaman baru ini reda ya kan. Pas hujan reda, kita naik lah di Simpang Maleber. Nah pas belum Simpang Maleber itu saya sempet nyasar om di situ om sendiri. Saya bingung ya kan, ini kok nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada tandang, nggak ada sampah om ya kan. Saya bingung nih, saya teriak, ya kan, nyautin nih adiknya Kang Ojil di atas, kiri, jangan ke kanan, kiri, kata dia gitu. Udah saya ke kiri, ketemu nih sama adiknya Kang Ojil di pos Simpang Maleber yang pos 4 itu tuh. Ya di situ tuh. Nah yang lainnya baru pada datang. Nah yang si itu tuh pendaki dari Citayam ini yang Citayam Tambun yang baru kenal di trek itu, dia ngelewat jalur lama om. Diomelin tuh sama adiknya Kang Ojil, lo ngapain lewat situ, kata dia gitu. Bukannya lo tadi ke kiri, lo gini, salah lo. Lo di sini buruan naik, kata dia gitu ya kan. Lo lain kali jangan gini. Iya bang, maaf bang, gue baru ini bang naik ke Gede lewat Putri, kata dia gitu. Untung gak nyasar lo, itu bukan jalur lama, kata dia gitu. Yaudah bang, jangan diomelin bang, namanya juga nggak tahu bang. Iya bukan itu, ntar takutnya nyasar, kata dia gitu, kasihan. Yaudahlah, akhirnya kita ngumpul lagi di pos 4. Bener gak nih orang-orangnya nih? Yaudah itu pastiin bener, kita jalan lah ke ini Surken. Nyampe Surken jam 3:30. Nyampe Surken itu keguyur lagi om hujan, tapi hujan kecil sih kayak gerimis gitu. Dan kabut itu turun, bener-bener turun. Buat jarak 5 meter aja nggak kelihatan om. Saya di situ bertiga om. Saya nih sama Rohmat, yang lainnya udah pada jalan semua tuh. Mat, ini gimana Mat? Kita nggak kelihatan nih Mat, kabut Mat. Jalan terus, kata Rohmat gitu ya kan. Karena dia juga senior saya. Udah jalan terus, saya jalan aja. Pas nyampe itu, saya teriak, di mana? Kanan bang, kanan. Sebelum trek ke Putri, kata dia, ke Gede maksudnya, sorry. Sebelum naik ke Gede, ya udah tuh kanan. Ketemu nih. Udah tuh pas itu nyampe, kita bangun tenda, ada yang bangun tenda, ada yang masak air, ada yang segala macam, ada yang ambil air lah sekalian tuh. Nah saya bagian yang masang tenda dulu pertamanya. Nah setelah masang tenda, saya ngeliat air udah habis nih. Saya inisiatif lah. Udah tuh dikumpulin tuh semuanya, dapatlah 10 botol tuh. Saya ajak tuh teman saya yang dari Tambun, yang baru kenal itu. Bro, anterin gue ngambil air. Di mana bang, jauh nggak? Jauh. Ini saya gituin. Saya bohongin tuh, jauh. Pokoknya jauh lah, pakai helm. Gituin ya kan. Kira, dia tuh, yaudah bro, ayo jalan tuh. Mana sih bang? Itu di depan tuh ya kan. Dia jalan tuh ngisi air. Dia malah ngisi air yang di itu om, yang ada genangannya. Saya bilang, jangan di situ, di kucuran itu loh. Orang bekas apaan tahu ya kan, nyuci nesting lah segala macam di situ loh. Yang ada kotor itu air. Nah yaudah tuh akhirnya jalan ke pinggirnya tuh yang kucuran air tuh, air keramat lah ya. Yang air keramat ngisi. Udah tuh udah kelar, kita berangkat lagi ke ini. Tenda udah jadi,
saya bawa air, makan lah tuh, buat makanan tuh. Kita masak-masak tuh di situ. Nah, gerimis, pada masuk tenda. Jam 7-an itu hujan udah nggak ada. Saya buka tenda. Wih, cerah nih ya kan. Saya bangunin tuh si Nisa itu katanya udah PMS om, di pos 2 om. Oh. Dia baru bilang pas di tenda, Ji, gue PMS. Mampus. Lo bawa ini gak? Softtek, gue bilang gitu. Saya bilang gitu ya kan. Enggak lagi. Aduh, be, segitu ini kan. Terus gimana? Ya, gimana ya? Gue juga nggak tahu sih. Terus kata dia gini, apa pakai tisu aja? Tisu. Saya bingung tuh, tisu. Iya, pakai tisu. Jadi didabelin 10 kata dia gitu. Ya lo atur aja deh, asal jam berecetan. Gue ngeri lah kata saya gituin tuh. Asal jam berecetan. Ya udah deh, ya. Kira itu lo keluar dulu, gue mau ini. Ya udah tuh, dia kira ini. Udah, ya udah awas jangan sampai berecetan. Kalau udah, ntar itunya dibawa turun, kalau nggak ditanam. Saya gituin om. Ya udah tuh, akhirnya dia tidur tuh. Saya bangunin. Ayo jadi nggak? Jadi ngapain? Kata dia gitu. Itu depan, katanya lu mau malam mingguan di Surken. Masa kan itu malam minggu tuh om. Katanya lu mau malam mingguan di Surken. Ini, enggak lah, badan gue capek banget, sakit kata dia gitu. Ngantuk juga gue, kurang tidur. Oh ya udahlah, saya biarin tuh. Kita ngerokok di situ, bikin kopi. Nah jam 8:30 kabut turun om. Kabut turun. Ah udahlah, gue ngantuk. Saya bilang gitu tuh ke teman-teman saya. Gue ngantuk, gue duluan ya tidur ya. Nah si teman saya yang itu tuh yang cewek, itu tuh yang baru kenal itu, nggak taunya juga PMS om, temennya si Fahri itu yang anak Tambun, nggak tahu itu PMS. Nah sebelum tidur itu dia bilang kayak gini, si Fahri, bang, gue numpang satu tenda ya bang di tenda lo, masanya tenda gue frame-nya patah kata dia gitu. Terus ntar yang satu lagi gampang lah tidur di mana, akhirnya tidur sama si Rohmat bawa tenda yang ukuran 2 orang. Kira temannya dia satu di Rohmat, satu di saya tuh. Jadi di situ posisinya tiga orang om tenda saya. Saya, Nisa, sama cewek temannya si Fahri itu. Udah tuh akhirnya. Tadinya saya di tengah nih. Mikir, aduh, kok gue di tengah ya? Masa diapit 2 cewek nih. Gak enak nih. Ya udahlah. Saya bilang, "Be, lo tengah ya, Be. Gue paling pojok, Be." Saya gituin om. Oh ya udah kata Nisa gitu ya kan. Udah tuh akhirnya saya di pinggir. Saya tidur lah, capek tuh ya kan, tidur. Nah saya jelasin om, sorry om, sebelumnya saya lupa. Jadi ini tenda saya, ini tenda si itu tuh anak Tambun. Iya, di sini space cuman selangkah doang. Jadi gitu nggak bisa buat jalan itu karena isinya di sini keril, nesting segala macam tuh, sepatu di sini om letaknya om. Nah saya tidur nih om, selang berapa jam gitu, 1:30 atau jam 2-an, saya dengar jejak kaki om. Jejak kaki, saya pikir kan, ini teman saya kali yang anak Tambun ngapain ngambil apaan gitu di keril ya kan. Saya masih positif tuh om, tapi saya mendusin kok ini kayak gerimis, nggak mungkin dia keluar ya kan di samping itu tuh. Udah tuh akhirnya saya tidur tuh, saya bilang gini, nggak ada yang nyaut om. Kok nggak ada yang nyaut? Udahlah biarin aja, mungkin nggak denger kali. Jadi saya tidur tuh om. Saya tidur, pas selang 30 menitan tuh saya tidur. Kaki saya ditarik om di situ om 3 kali. Sama nggak ada bayaan, nggak ada om. Gitu. Saya kira teman saya om jahil ya kan. Saya masih positif, teman saya jahil kali nih. Saya tidur ya kan, ditarik 3 kali tuh. Satu. Kok gini nih? Pas di ketiga kalinya saya duduk om langsung om. Saya duduk, saya ngomong kayak gini. Kalau emang lo ada di sini, ya udah gue tahu lo ada di sini. Emang ini rumah lo kok. Gue di sini nggak ngapa-ngapain ya kan. Gue cuman buat ini doang lah, seneng-seneng lah ibarat kata gitu. Buat nge-refreshing otak gue. Saya bilang kayak gitu tuh om. Nah akhirnya pas saya ngomong kayak gitu, hawa langsung om. Seketika tenda saya kayak ngap begitu om. Padahal isinya cuma 3 orang doang. Kayak hawa tuh bek gitu om di tenda. Udah tuh saya tidur ya kan. Pas saya tidur itu saya nyium bau om. Nyium bau gosong kayak kulit bakar atau rambut bakar gitu om. Saya gini om,
aduh apaan lagi nih, ya kan? Saya mau ngomong kayak gitu tuh. Aduh apaan lagi nih? Dia saya diem aja. Nah, saya iseng nih Om, saya buka SB, saya hitung pala Om. Kan 3 orang nih. Palanya temennya Fahri, pala teman saya tuh si Nisa itu, pala saya. Pas saya nengok begini, noleh ke samping saya nih, tuh ada Om, hitam Om, orang. Nggak tahu itu apaan Om, hitam ya kan. Pas saya lihat kayak gitu, aduh bulu merinding. Saya juga merinding. Pas itu ya kan, langsung tuh Om, astagfirullahaladzim, saya langsung tutupan tuh, saya mepet ke Nisa Om. Saya mepet ke Nisa, B, saya manggil tuh 3 kali, B. Nah, pas ketiga kalinya, B, yang jauhin malah itu Om, suara gerem Om. Gitu Om. Dari si sosok yang... Iya, sosok itu. Pas gitu ya kan, tambah ini Om, tambah takut saya tuh Om, tambah down, saya ngeringkuk, tambah mepet lagi tuh ke Nisa tuh Om, di SB. Saya ngeringkuk tuh ke Nisa. Si Nisa sempit kali ya kan, namanya di tengah gitu, ini kan cewek Nisa ini. Nisa bilang kayak gini, sonowan sih, sempit juga, bukannya sonowan masih lega kata dia gitu ya kan. Saya diemin aja, karena kan saya ngeliat itu tuh. Iya. Mana mungkin sih saya mau ke samping ya kan. Kira dia kesel-kesel ngedorong badan saya kali ya kan. Baru juga pengen ngedorong, ngeliat itu sosok Om. Jadi kalau dia itu ngeliatnya begini Om, tatap-tatapan. Oh. Langsung di situ dia ngejerit tuh, langsung tutupan, langsung mepet ke temennya Fahri Om, di situ Om. Itu pas sudah itu tuh nggak ada gangguan lagi, dan posisi juga udah 5:30 saya mendusin. Teman saya tuh ngomong, ayo ke ini nggak, ke Gede nggak, nanjak. Jam berapa emang? 5:30. Ah lo duluan aja deh, gue masih ngantuk. Terus saya tanya Nisa, lo mau ke Gede? Iyalah. Yaudah, ntar aja sih bareng gue bentar lagi nih, kata dia gitu, masih ngantuk gue. Enggak, gue mau sekarang, kata dia gitu. Nah, adanya Kang Ojil ini tahu kalau dia PMS. Bang, ayo bang, temenin gue bang, gue mau summit. Lo mau summit serius? Iya, ntar aja deh summitnya, tunggu cerahan dikit. Masnya kan dia takut juga tuh Om. Udah tuh, enggak bang, ayo bang, sekarang ayo bang. Akhirnya dimaksa tuh si Nisa itu, maksa ya kan. Ditemenin lah tuh sama anak-anak Kang Ojil tuh naik. Saya di situ bertiga sama Egek, masih Rohmat. Udah tuh pas dia udah di tengah atau di mana gitu, saya baru jalan nyusul bertiga. Nah pas di perjalanan si Rohmat ada yang ketinggalan Om. Gue turun dulu deh, ada yang ketinggalan gue nih. Apaan ketinggalan? Udah ada yang penting lah, kata dia gitu, penting yang ketinggalan, ntar hilang takutnya. Yaudah lo turun aja deh, tapi bawa ini bawa air. Masih gua bawa air. Iya, dia ngomong iya doang tuh. Yaudah tuh akhirnya saya jalan berdua sama Egek. Saya itu ngebut Om jalannya Om. Saya buat nemuin si adanya Kang Ojil sama Nisa tuh. Saya kebut aja di trek. Udah tuh ketemu. Saya ngeliat mukanya Nisa tuh udah pucet Om, karena kan dia PMS. Atau iya kan, efek capek juga bisa. Saya ngeliat mukanya dia pucet. Saya bilang gini, turun aja yuk, mendingan gak usah dipaksain, muka lo dipucet. Saya gituin, muka lo dipucet tuh. Enggak, gue mau naik, tanggung bentar lagi, masalahnya di atas. Enggak usah dipaksain kalau lo emang gak kuat. Gue kuat, gue cuma ini doang, haus. Emang lo gak bawa air? Bawa, cuman udah habis. Aduh, gimana tuh ya kan. Yaudah ntar tunggu si Rohmat mungkin bawa air kali, masalahnya kan tadi gue udah mesen sama dia, bawa air jangan lupa. Udah tuh akhirnya, ayo jalan lagi yuk, tanggung nih, bentar lagi udah di atas, ya kan. Pas udah ini, jalan bener, itu udah ada satu pendaki Om, di atas Om. Bang, ayo bang, buru bang, awalnya lagi bagus tuh bang, buat foto-foto. Lu ngapain sini, sendirian? Iya bang, gue sendirian, teman-teman gue masih pada tidur. Keren lo bang, kayak gitu tuh Om. Keren lo bang, sendirian di atas. Iya, mana gak pakai jaket lagi lo bang, nggak dingin bang? Dingin bang, cuman mau gimana lagi, gue lupa kata dia gitu. Ayo bang, fotoin gue. Kampret dalam hati, kampret, gue cuma disuruh buat fotoin dia doang nih. Makanya disuruh cepetan bang, naik bang. Udah tuh akhirnya saya kenalan sama dia. Dari mana ya kan? Dari ini bang, dari Bogor. Oh, saya ohin doang tuh. Dari mana bang? Dari bawah mau ke atas, saya gitu nih kan. Enggak, maksudnya dari mana? Oh, gue dari Kemayoran. Udah dari Kemayoran. Berapa orang bang? Rame lah, 1 RW. Segitu nom. Set 1 RW. Yang bener aja bang.
Ya kali satu RW gue bawa ke sini. Ya udah itu akhirnya si Rohmat datang nih om, mana airnya? Oh iya gue lupa. Bener kan gue bilang apa? Ini anak pasti lupa be. Iya emang dia mah kebiasaan tuh. Dia cuma relain buat itu doang, turun buat ngambil apa? Baterai kamera om. Oh. Katanya penting ya kan, penting ya kan. Ya udah tuh akhirnya pas nyampe atas, foto-foto tuh, de foto-foto 2 jaman, turunlah kita ke bawah. Nah itu juga saya nggak mau turun sore om karena si Nisa ini lagi PMS, ngeri dong kalau misalnya turun pas malam itu tuh. Kira kita bergegas nyampe bawah tuh udah jam ini kita turun aja jam 11 atau jam 12an biar nggak ketemu malam. Udah ayo oke. Udah tuh akhirnya jam 12 nih kita rapin tenda udah kelar baru kita turun om. Nah adiknya Kang Ojil itu sama anak-anak sono tuh mungkin akamsinya, bang lo mau ke batu ini gak bang? Yang mitosnya kalau misalkan kita bisa meluk itu batu, hajat lo bakal kabul kata dia gitu. Ah, gue baru tahu ya kan. Gue baru tahu bang, serius bang. Iya ada pokoknya di Surken Timur yang kata pengen masuk itu tuh ada di sebelah kanan. Yaudah deh ayo. Saya penasaran ya kan saya orangnya penasaran tuh. Akhirnya kita jalan tuh sono. Yang mana bang? Yang itu? Cuma bukan, yang sono no. Oh ya deh. Kita ke sono no. Udah tuh nyampe batu itu saya giniin. Wah ini mah mungkin nyampe kan pikiran saya karena saya tinggi deh gitu tangan saya panjang juga ya. Saya beginiin kok nggak nyampe. Terus adanya Kang Ujil bilang padahal lu tinggi ya. Tuh anak bocah aja tuh umur 5 tahun begini bisa. Ah serius loh? Iya serius. Ngapain gue bohong kata dia gitu. Ya mungkin rezekinya dia kali. Oh yaudah. Kira ini mau turun lewat mana? Ya lewat biasa aja. Ya udah tuh. Akhirnya kita turun tuh om dari yang kata tempat itu tuh ke pos 4. Pas di pos 4 itu saya berdua sama Egek. Nah si Tegar itu udah capek banget mungkin ya kan. Saya juga buka handphone, nggak taunya dapet sinyal om di pos 4 om. Tumben-tumbenan ya kan. Saya buka handphone ada notif nih WA masuk. Saya jajal ini WA teman saya si Amo itu. Ping, lo di bawah kata Amo gitu ya kan. Belum, gue masih di pos 4. Dia bingung tuh. Hah? Di pos 4 ada sinyal. Saya kirimin tuh video ya kan. Nih, gue di pos 4 nih. Lah iya ada sinyal tuh, tumben-tumbenan di situ. Nggak tahu nih. Ya udah hati-hati turun nih. Kalau bisa jangan sampai malam itu katanya ini si Nisa itu MS. Ah, lu tadi mana? Jadi ngomong sama gue. Ngomong kapan? Dia aja PMS di ini di pos 2. Saya juga bingung tuh om. Apa Nisa bohong atau apa gitu nggak ngomong ke saya tuh kalau di PMS. Jadi tuh saya diemin aja. Tegar ngomong kayak gini, bang ntar aja ya bang ya. Biarin dia aja dulu turun. Ntar kita potong aja dari pos 4 tiba-tiba ke pos 3. Yaudah selalu deh Gar. Udah tuh akhirnya kita ini ada anak 17 pendaki tuh om turun. Bang ayo turun. Ntar aja bang, gue masih dapat ini sinyal. Hah? Dapat sinyal kata dia gitu ya kan? Iya gue masih dapat sinyal, serius. Bohong lo bang, saya kasih handphone saya nih. Lah iya, kok dapat sinyal ya bang? Dia akhirnya buka WA atau buka handphone tuh. Bang nggak dapat sinyal bang, kata dia gitu ya kan? Handphone lo apaan ya kan? Handphone gue ini, maksudnya kartunya. Kartu gue ini, halo ini aja kali. Kayak gitu dong, makanya pakai simpati dong, ya kan? Ah bisa aja lo bang, serius ini beneran tuh, WA masuk. Iya aneh lo bang ya handphonenya. Iya canggih handphone gue, beda lah. Gitu, udah tuh ya kan. Akhirnya, bang gue turun aja duluan nih. Yaudah turun, ntar gue depanan. Saya ngomong kayak gitu, ntar gue depanan. Yaudah tuh akhirnya dia turun. Saya baru enggak tuh kalau teman-teman saya pada nggak ada tuh si Rohmat sama yang lain tuh. Gar, turun Gar. Saya sempat panik juga tuh. Ya udahlah. Kita potong ke kanan aja Gar, kata Tegar gitu. Bang, kita potong ke kanan. Dari pos 4 tuh niatnya pengen ke pos 3 om. Nggak ketemu om sampai bawah. Malah kita dibuat nyasar 3 kali. Pas kita jalan nih ketemunya posnya pohonnya pohon itu aja. Oh, kembali ke tempat yang sama. Iya. Kita jalan nih. Udah berapa ini nih lama. Itu lagi sampai 3 kali. Si Tegar mungkin
ngeh ya kan. Saya padahal udah ngeh, cuman saya nggak berani ngomong, takutnya mentalnya down atau mental saya juga down, yang ada malah kacau om. Saya bilang kayak gini, break dulu yuk. Iya bang, kayaknya nggak beres nih bang. Oh berarti sama nih. Yaudah ayo kita break. Saya kasih minum om. Saya kasih minum, yaudah minum dulu. Udah minum nih, si Tegar ngomong, bang ayo bang lanjut lagi bang, takutnya kemalaman, masalah kan headlamp lo baterainya habis. Iya udah Gar, ayo Gar, kita turun Tom. Tadu bang kata dia gitu, tadu bang sebelum turun kita doa lagi aja kata dia gitu ya kan. Kita berdoa lagi. Ya udah Gar, saya pimpin tuh doa tuh. Saya pimpin doa, jadi jalan nih om. Kita jalan, trek. Nah pas itu ketemu persimpangan 3 om cabang. Saya nanya, Gar, lu tadi lewat sini gak Gar? Kagak bang. Hah, kagak. Lu tadi kan motong tuh pas naik tuh dari pos 3 yang kata lu diomelin Kang Ojil, apa adanya Kang Ojil. Iya bang, tapi gua nggak lewat sini. Terus lewat mana Gar? Nggak tahu bang, ini kok tiba-tiba ada 3 cabang ya bang. Itu akhirnya kiri kali ya Gar ya. Saya bilang kayak gitu, kiri kali ya Gar ya. Iya coba aja bang. Kalau emang bukan kita naik lagi ke atas. Kita jalan tuh ke kiri om. Itu tanah kayak gempur gitu om, diinjek blok ya kan. Saya dinangkep nih. Wah ini bukan jalur nih. Masanya diinjak tanahnya jeblos. Udah bener aja om, itu serang berapa kaki tuh. Itu langsung nikuk om. Jurang om. Saya langsung repek ya kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Naik lagi. Apaan sih bang? Lu jangan nakutin. Jurang men. Saya bilang gitu ke Tegar. Jurang men. Yang bener lu bang. Coba lu cek lagi. Dicek nih sama Tegar nih. Yaudah lo cek aja deh sendiri, dicek lah. Oh iya bang jurang. Yaudah kita akhirnya naik lagi ke atas yang kata persimpangan 3 itu tuh. Si Tegar depan saya di belakangnya. Saya jalan ke persimpangan itu tuh ke tengah. Bang tengah aja kali ya bang ya. Masih tadi ada sampah bang, gue lihat bang. Yaudah pas di jalan tuh itu buntu om, langsung om kayak semak belukar gitu pas di tengah. Wah putus Gar, saya bilang gitu. Waduh bang kemana ya bang ya? Yaudah Gar, balik lagi aja Gar ke itu, ke persimpangan 3 itu tuh. Saya balik tuh, saya teriak tuh di persimpangan yang kata persimpangan 3 itu tuh saya teriak ya kan. Gak ada yang nyautin om, gak ada yang nyautin. Gak ada yang nyautin Gar. Mungkin kita udah jauh Gar. Saya ngomong kayak gitu om. Saya juga udah capek kan. Terus gimana ya bang? Dia sempet panik juga tuh sama saya juga, demi Allah saya juga panik itu om. Udah tuh akhirnya, yaudah bang, bismillah aja bang ke kanan bang. Masih ada jalan kecil tuh bang, kanan bang. Nah akhirnya pas di persimpangan itu si Tegar depan, saya belakang tuh. Balik lagi tuh yang kata ke kanan, yang jalan setapak. Nah udah tuh saya jalan tuh, si Tegar depan. Si Tegar itu tiba-tiba kayak ada ngedorong om. Padahal dia jalannya pelan udah gitu. Saya ngeliat alur kakinya lah, langkah kakinya itu nggak keserimpet, nggak ke apa tuh. Tiba-tiba dia jatuh ke semak-semak om, langsung om. Brok ya kan. Saya bilang kayak gini, pelan-pelan jalannya. Tahu jalan kecil kayak gini lo main ngebut aja. Iya bang, gua keselandung. Saya bilang kayak apa, dia bilang kayak gitu tuh. Padahal saya ngeliat kakinya dia nggak keselandung, nggak ke apa. Yaudah Gar, gue depan aja deh Gar, ya kan. Yaudah gue depan deh. Akhirnya tuker tuh, saya depan, di belakang tuh. Nah pas saya di depan itu jalan lagi, jalan. Nah pas itu ya kan, dia ngagetin saya tuh om, si Tegar om. Bang gue depan deh bang. Ngapain sih? Tadi lo depan jatuh ya kan. Enggak, gue depan aja bang, gue depan, kata dia gitu ya kan. Gue depan bang, carrier gue berat banget ya kan. Yaudah deh, biarin deh. Dia tuh akhirnya di depan, saya belakang. Om, pas di belakang itu, hawanya kayak ini om, pantesannya dia minta di depan ya kan. Hawanya kayak nggak enak, padahal itu masih siang om. Dan carrier saya tiba-tiba berat om, padahal nggak ada isi apa-apa itu. Berat banget, sampai saya beginiin carrier saya angkat begini kan. Saya jalan. Ketemulah ini kayak pohon pisang. Si Tegar ngomong, bang, kita kayaknya udah di bawah nih bang. Masa iya di bawah, masa kita nggak ketemu pos dari pos 4. Mungkin itu doang om yang bisa disampaikan. Nah ini satu lagi om, ada om cerita dari teman saya yang dari Tambun itu om. Oh, iya. Dari perjalanan naik itu, ya. Okay. Dari perjalanan naik tuh katanya dia ngeliat sosok pendaki. Cuman yang dia ngeliat itu cuma 2 orang doang, yang lainnya nggak ngeliat. Mungkin yang kata waktu itu diangkat di channel Jejak Backpacker deh om. Oh iya, waktu itu pernah juga kita ngangkat kisah pendaki
bertemu sosok pendaki Gunung Gede. Yang tahun 90-an itu ya Om? Tahun 90-an, kayaknya tahun 94 atau berapa lah gitu. Itu, tapi nanti itu bisa si Fahri sendiri masa ceritakan. Iya, masa itu pokoknya lagi. Dia pas itu ngeliat itu belum ketemu sama kita Om. Belum ketemu sama kita pas itu ya kan. Dia juga di tenda katanya ngalamin hal sama tuh sama saya, cuman nggak sampai ditarik, dia cuman denger suara doang, suara rintihan cewek. Bukan suara nangis. Oh, suara nangis. Kayak suara kayak gimana sih? Cewek nangis gitu. Di situ bingung tuh Om. Cuman dia nggak berani ngomong. Sama satu lagi Om, dia ketemu pas di perjalanan turun itu, dia ngeliat denger sosok ini, orang minta tolong dari jurang. Minta tolong dari jurang tuh. Dia di situ panik karena kan saya berdua hilang tuh. Dia ngomong kayak gini, "Bang, itu temen lo kali, Bang." Bukan kata itu tuh. Masanya bukan, enggak kata adenya Ujil itu, bukan. Udah jalan lagi ya, jalan. Kata dia gitu. Nah, dia juga sempat ngeliat kayak monyet-monyet gitu, tapi nggak tahu itu monyet beneran, nggak tahu itu apaan. Pokoknya dia ngomong kayak gitu Om. Mungkin bisa dipanggil lah di sini buat cerita. Oke. Nanti kita bakal panggil lagi teman pendakian dari Bang Aji ini untuk menceritakan juga Bang ya, tentang, jadi biar klop nih, tidak cerita dari Bang Aji ini seperti ini, jadi dari cerita si pendaki yang asal Tambun itu seperti itu gitu, jadi kita nanti gabungkan. Nah, yang di tenda itu kan Bang Aji ditarik ya, posisinya seperti ada yang menarik dari luar. Itu posisi tendanya itu kebuka atau masih sudah tertutup? Ketutup Om itu Om. Ya untungnya ketutup, kalau enggak mah kita mungkin sampai luar itu tariknya. Orang kaki saya sampai ini tenda nih, jadi kayak ngedorong gitu, kaki saya kayak keluar ke tenda. Cuman posisi tenda masih ketutup gitu. Kayak gimana sih, kayak kain ditusuk begini kan, pasti kayak maju gitu. Nah, di bagian ini yang ceritanya benar-benar bikin merinding ya. Apalagi waktu Bang Aji menghitung kepala itu ada 4. Nah, yang satu lagi itu penampakan wajahnya itu nggak kelihatan atau nggak kelihatan Om, cuma hitam doang itu, jelas pala. Cuma saya nggak berani ngeliat sampai bawah Om. Kalau saya ngeliat sampai bawah, saya nggak kuat lah. Oh, jadi lampu tenda itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, waktu si Nisa melihat itu posisinya seperti apa? Pokoknya itu mukanya hitam banget Om. Jelas dia ngeliat mata juga dia. Kalau dia bener-bener begini ada padapan gitu Om kalau Nisa ngeliatnya. Iya, untungnya cuma dia doang Om. Kalau saya emang mungkin bisa pensiun kali Om, naik ke gede Om kalau dilihat. Jadi sebelumnya ditandai dengan datangnya aroma kebakar lah, seperti itu ya. Jadi kan menurut mitos, kalau saya nggak salah nih ya, kalau kita mencium bau kayak kulit kebakar atau rambut kebakar itu apa ya, genderuwo ya, apa sih, wewe gombel. Kurang tahu deh Om. Pak, kemarin itu pernah di posting juga oleh salah satu akun pendakian gitu kan. Saya pernah sempat baca kalau kita mencium bau ini kita ada si ini namanya gitu, apa sih Mbak? Si Wowo kali ya? Ya, mungkin ya. Lupa saya. Oke. Bang Aji mungkin ada tambahan sedikit buat penonton. Oke, pesan-pesan saya nih untuk kalian semua nih. Pertama nih, buat cewek-cewek, kalau misalkan PMS jangan coba-coba naik gunung. Masalahnya imbasnya itu bukan buat kalian, tapi ke teman kalian. Yang kedua, kalau misalkan sumpama kita ngeliat apa-apa, jangan langsung kita omongin di tempat, karena kasihan. Mental orang kan beda-beda, takut ada yang down. Nanti yang ada malah pendakiannya malah gagal. Oke. Udah sih itu aja yang bisa disampaikan. Nah, Backpackers, itulah obrolan misteri jejak backpacker kali ini bersama narasumber kita, Fikri Aji Putra. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Fikri, terima kasih. Sama-sama. Atas waktu dan ceritanya, pengalaman yang cukup menegangkan menurut saya ya. Sampai jumpa.